Penyelesaian soal fisika dasar 1 oleh Dewi Aulia dengan NIM F1051221034. Perhatikan gambar di samping. Balok 1 dengan massa 2 kg meluncur tanpa slip dari ketinggian 1,8 meter dan menumbuk balok 2 yang bermassa 1 kg. Setelah tumbukan balok 2 meluncur pada bidang kasar dengan koefisien gesek kinetis 0,4, tentukan jarak tempuh balok 2 sampai berhenti jika A. Tumbukan lenting sempurna, B. Tumbukan lenting sebagian, E sama dengan 0,3. Diketahui M1 2 kg, H1 1,8 meter, M2 1 kg, μK 0,4. Gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Sebelum kita memasuki pertanyaan pertama, terlebih dahulu kita akan mengetahui kecepatan awal benda satu. Ini adalah kecepatan awal sebelum tumbukan. Dengan rumus, kecepatan 1 sama dengan akar 2GH. Terus tinggal kita masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui, yaitu akar 2 dikali G yaitu 10 meter per sekon dan dikali H yaitu 1,8 meter. Menghasilkan akar 36 sehingga kecepatan sebelum tumbukan yaitu 6 meter per sekon. Oke, selanjutnya yaitu kita akan mencari tumbukan lenting sempurna E sama dengan 1. Kita cari kecepatannya setelah dia bertumbukan. Itu dengan rumus 2M1 per M1 ditambah M2 dikali kecepatan awal. Tinggal kita masukkan angkanya, 2 dikali 2 kg per 2 kg ditambah 1 kg dikali 6 meter per sekon. Mendapatkan hasil 4 kg per 3 kg dikali 6 meter per sekon. Nah, kita coret kilogram, sisa 4 per 3 dikali 6 meter per sekon. Menghasilkan 8 meter per sekon. Nah, selanjutnya kita akan mencari perlambatannya, yaitu dengan rumus A sama dengan μK dikali gravitasi. Kita tinggal masukkan angkanya yang sudah kita ketahui yaitu 0,4 dikali 10 meter per sekon kuadrat. Menghasilkan 4 meter per sekon kuadrat, yaitu perlambatannya. Selanjutnya kita akan mencari jaraknya. Dengan rumus X sama dengan kecepatan setelah tumbukan pangkat 2 atau kuadrat per 2A. Kita masukkan angkanya, itu 8 meter per sekon kuadrat per 2 dikali 4 meter per sekon kuadrat. Nah, tinggal dimasukkan. Tinggal dicoret-coret yang sama. Dan menghasilkan jaraknya yaitu 8 meter. Selanjutnya kita akan mencari pertanyaan B, yaitu tumpukan lenting sebagian. Nah, angkanya tinggal dimasukkan saja. Angka yang sudah diketahuinya tinggal dimasukkan. Nah, dan akan menghasilkan kecepatannya yaitu 5,2 meter per sekon.
Selanjutnya kita juga akan mencari perlambatannya juga. Nilai perlambatannya itu sama seperti yang tadi, yaitu 4 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita akan mencari jaraknya juga. Dengan rumus kecepatan kuadrat per 2 kali A. Tinggal masukkan angka-angkanya dan menghasilkan jarak 3,38 meter. Jadi, jarak tumbukan lenting sebagian yaitu 3,38 meter. Sekian, terima kasih untuk soal pertama. Penyelesaian soal fisika dasar 1 bagian 2 oleh Dewi Aulia dengan NIM F1051221034. Perhatikan gambar di bawah. Jika M1 4 kg, M2 1 kg, delta 1 30 derajat, delta 2 53 derajat, mu S 0,4, mu K 0,3, tentukan percepatan sistem dan tegangan pada tali. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini tinggal kita tinjau arah-arah yang ada pada gambar. Dan buat diketahuinya M1 4 kg, M2 1 kg, delta 1 30 derajat, delta 2 53 derajat, mu S 0,4, mu K 0,3. Pertama itu kita akan meninjau benda 1. Nah, W1X sama dengan W1 dikali sin 30. Nah, selanjutnya tinggal dimasukkan angka-angka yang sudah diketahui. 40 dikali sin 30 setengah sama dengan 20 Newton. Terus kita akan mencari Fs. Sebelum itu kita ketahui dulu N-nya itu berapa. Nah, mencari N yaitu W1Y. N diketahui mendapatkan hasil 20 akar 3. Nah, selanjutnya tinggal dimasukkan angkanya, mu S 0,4 dan N 20 akar 3. Sehingga mendapatkan hasil Fs yaitu 8 akar 3. Selanjutnya kita akan meninjau benda 2. Nah, tinjauan benda 2 seperti gambar di samping. Nah, tinggal kita cari W2X sama dengan W2 dikali sin 53 derajat. Nah, setelah itu tinggal dimasukkan angka-angka yang sudah diketahui. 10 dikali 0,8 W2X adalah 8 Newton. Oke, selanjutnya kita akan mencari Fs sama dengan mu S dikali N. Cari N-nya dulu. Sama seperti tadi, mencari N, dan N mendapatkan nilai 6. Nah, setelah itu tinggal dimasukkan angka Fs-nya yaitu mu S 0,4 dan N-nya itu adalah 6. Dan mendapatkan hasil Fs yaitu 2,4 Newton. Oke, selanjutnya kita akan mencari tegangan tali. Dengan W1X ditambah F2 sama dengan W2X ditambah F2.
Oke, tinggal dimasukkan angka-angkanya dan memperoleh hasil 8,4 sama dengan 28 akar 3, dan mencari FK1 itu mendapatkan hasil 6 akar 3 Newton. Dan FK2 mendapatkan hasil 1,8 Newton. Sigma F1 sama dengan M1 kali A. FK1 mendapatkan hasil 6 akar 3 Newton, FK2 mendapatkan hasil 1,8 Newton. Nah, selanjutnya yaitu mencari sigma F1, yaitu M1 dikali A. Sigma F1 yaitu W1X dikurang FGK dikurang T1 sama dengan M1 kali A. T1 yaitu W1X dikurang FGK dikurang M1 dikali A. Tinggal masukkan angkanya, itulah persamaan pertama. Nah, selanjutnya sigma F2 yaitu M2 kali A tinggal dimasukkan angkanya seperti di layar dan memperoleh persamaan 2 yaitu 1,8 ditambah 8 ditambah A itu adalah persamaan 2. Nah, T1 ini sama dengan T2. Tinggal kita masukkan yang tadi T1 yaitu 20 dikurang 6 akar 3 dikurang 4A. Sedangkan T2-nya 1,8 ditambah 8 ditambah A. Menjadi 9,6 dikurang 9,8 karena pindah ruas sama dengan 4A, dari negatif 4A pindah ruas jadi 4A ditambah A. Menghasilkan negatif 0,2 sama dengan 5A. Dan A-nya memperoleh hasil negatif 0,64 meter per sekon kuadrat. Nah, ini ada cara cepatnya, yaitu dengan A sama dengan W1X dikurang FGK1 dikurang FGK2 dikurang W2X per M1 ditambah M2. Nah, setelah itu tinggal masukkan angka yang sudah diketahui dan memperoleh hasilnya itu 0,04 meter per sekon kuadrat. Sama dengan hasil tadi, ini cara cepatnya saja. Nah, ini tegangan talinya, yaitu T2 sama dengan 8 tambah 1,8 ditambah A. Tinggal masukkan angkanya dan mendapatkan peroleh T2 yaitu 9,76 Newton. Oke, sekian, terima kasih. Kita lanjut ke bagian 3, 4, dan 5. Penyelesaian soal fisika dasar 1, bagian 3. Perhatikan gambar di samping. Jika berat lampu 100 Newton, tentukan tegangan tali. Jika sudut pada tali 1 diperkecil, apa yang terjadi dengan tegangan tali yang lain? Oke, mari kita jawab. T1 per sin 143 derajat sama dengan T2 per sin 127 derajat sama dengan T3 per sin 50 derajat.
Nah, terus kita tinggal masukkan angka yang sudah diketahui yaitu T3 100 Newton, sin 50 itu 1. Jadi, T1 per sin 143 derajat sama dengan T2 per sin 127 derajat sama dengan 100 Newton per 1. Oke, jadi bisa kita cari T1 itu dengan 100 dikali 0,6 per 1, yaitu T1 didapatkan hasilnya yaitu 60 Newton. Nah, selanjutnya kita akan mencari T3 dengan cara 100 dikali 0,8 per 1 mendapatkan hasil 80 Newton. Itu adalah hasil T3-nya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah. Jika M1 sama dengan 4 kg, M2 2 kg, M3 3 kg, tentukanlah percepatan sistem dan tegangan pada tali. Lihat gambar yang ada di layar. Diketahui M1 4 kg, M2 2 kg, dan M3 3 kg. Selanjutnya kita akan mencari A, yaitu dengan W1 dikurang W3 per M1 ditambah M2 ditambah M3. Selanjutnya tinggal masukkan angka-angka yang sudah diketahui, yaitu 40 dikurang 30 per 4 ditambah 2 ditambah 3. Dan mendapatkan hasil A, yaitu 1,11 meter per sekon kuadrat. Baik, selanjutnya kita akan meninjau benda 1. Tinjau benda 1 seperti gambar. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F itu W1 kurang T sama dengan M1 dikali A. T sama dengan W1 dikurang M1 dikali A. Tinggal masukkan angkanya menjadi persamaan pertama, yaitu T sama dengan 40 dikurang 4A. Itu persamaan pertama. Selanjutnya kita akan meninjau benda 2. Perhatikan gambar benda 2. Sigma F sama dengan M3 dikali A. T dikurang W3 sama dengan M3 dikali A. Tinggal kita buat jadi T sama dengan W3 ditambah M3 dikali A. Tinggal masukkan angkanya menjadi persamaan kedua. Oke, selanjutnya T1 sama dengan T3. T1 tadi kan 40 dikurang 4A, sedangkan T3 kan 30 ditambah 3A. Tinggal dipindah-pindah ruaskan menjadi 40 dikurang 30 sama dengan 4A ditambah 3A. Mendapatkan hasil 10 sama dengan 7A. A sama dengan 10 per 7. Dan A mendapatkan hasil 1,42 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita akan mensubstitusi. Kita akan mensubstitusi T3. T3 sama dengan W3 ditambah M3 dikali A. Tinggal masukkan angka. W3 30 ditambah M3 3A, yaitu 1,42 meter per sekon kuadrat. Dan memperoleh hasil 34,26 Newton. Selanjutnya kita akan mensubstitusi T1, yaitu 40 dikurang 4A.
40 dikurang 4, A yaitu 1,42 meter per sekon kuadrat. Mendapatkan hasil 34,32 Newton. Selanjutnya kita akan mencari penyelesaian soal berikutnya. Perhatikan gambar di samping. Sebuah balok kayu bermasa 2 kg meluncur tanpa kecepatan awal dan gesekan pada bidang miring yang terletak di atas meja. Jika tinggi bidang miring H sama dengan 0,5 meter, sudut kemiringan 30 derajat, dan tinggi meja 2,0 meter, tentukan A. Percepatan balok saat menuruni bidang miring, B. Kecepatan balok saat tepat di bawah bidang miring, dan C. Berapa jauh balok meluncur diukur dari kaki meja panjang R. Oke, kita akan menjawabnya. Sin 30 derajat sama dengan 0,5 per S. Seperti segitiga gambar di atas. Sin 30, 1 per 2. Tinggal turunkan 0,5 per S. Mendapatkan hasil S sama dengan 0,5 dikali 2 per 1, memperoleh S sama dengan 1 meter. Jadi jaraknya yaitu 1 meter. Oke, selanjutnya kita akan menjawab poin A. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F itu W sin theta sama dengan M kali A. Tinggal masukkan angka yang sudah diketahui. 20 dikali sin 30 sama dengan 2 dikali A. Dan memperoleh hasil A sama dengan 10 per 2. Atau A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita akan mencari poin B. Dengan Ft kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Tinggal masukkan angkanya, V0 kuadrat 0 ditambah 2 dikali 5 dikali 1. Memperoleh hasil Pt sama dengan akar 10 meter per sekon. Selanjutnya kita akan mencari poin C. T sama dengan akar 2H per G. Tinggal masukkan angkanya, menjadi akar 2 kali 2 per 10 sama dengan akar 4 per 10. Mendapatkan hasil T sama dengan akar 0,4 sekon. Selanjutnya kita akan mencari R. Cara mencari R dengan V kali T. V tadi mendapatkan nilai akar 10 dan T mendapat nilai akar 0,4. Jadi, akar 10 dikali akar 0,4 hasilnya akar 4. Dan akar 4 adalah 2 meter. Jadi, R adalah 2 meter. Oke, terima kasih. Thanks for watching.